Magnus Carlsen kembali menunjukkan perbedaan level antara dirinya dengan sang juara dunia Gukes Domarajo. Pada permainan klasik di Norway Chess tahun 2025, Magnus berhasil mengalahkan Gukes setelah Gukes membuat blunder pada babak ending game. Permainan dimulai dengan D4, lalu kuda F6, kuda C3, D5, gajah F4. Setelah itu C5, Magnus mendorong E3, gajah G4, gajah E2. Pertukaran gajah terjadi, kuda mundur makan gajah. Selanjutnya Gukes mengembangkan kuda ke petak C6, lalu Magnus mengembangkan kudanya ke petak F3. Di posisi ini Gukes mendorong E6, mempersiapkan gajah untuk keluar. Magnus lalu mendorong C3, kembali memperkuat pion-pionnya. Selanjutnya gajah E7 bersiap rokade, lalu kuda G3, Gukes rokade, Magnus membawa menteri ke petak E2. Dan di posisi ini Gukes mendorong H6. Langkah profilaksis mencegah gajah ataupun kuda menempati petak G5. Langkah ini juga sekaligus langkah tunggu melihat respon Gukes selanjutnya. Magnus Carlsen kemudian menempatkan bentengnya di petak D1, lalu Gukes menyerang pion. Olehnya itu A3, selanjutnya benteng F ke petak D8. Di posisi ini Magnus mendorong H4, mencegah dorongan pion ke petak G5. Gukes kemudian membawa menterinya ke petak A4, lalu tantangan pertukaran kuda terjadi. Gukes menerima, gajah makan kuda dan mengancam kuda yang lain. Olehnya itu kuda mundur ke petak D7 mengancam gajah, tetapi gajah mundur F4. Di posisi ini Gukes Domarajo mengajak Magnus untuk bertukar menteri. Akan tetapi Magnus Carlsen tidak tertarik. Menurut engine, menteri makan menteri adalah langkah terbaik, karena setelah itu hitam akan punya pion susun pada lajur A. Namun di posisi ini Magnus memilih menteri ke petak F3. Hal ini membuatnya sementara tidak bisa rokade. Gukes di posisi ini menantang pertukaran gajah, tetapi Magnus tidak makan gajah. Di posisi ini Magnus memilih kuda ke petak H5, memancing Gukes menciptakan kelemahan pada sayap rajanya. Apabila pion menyerang kuda, maka pion H akan menjadi lemah dan akan terdapat lubang pada pertahanan hitam. Dan kita ketahui bahwa Magnus terlalu hebat pada babak ending game. Dia bisa memanfaatkan lubang sekecil apapun untuk menjadi keuntungan. Oleh karena itu Gukes di posisi ini langsung menukar gajah. Menteri makan gajah, selanjutnya pion serang menteri. Tetapi menteri mundur mengancam skakmat. Di posisi ini Gukes mengadu menteri dan Magnus menerima pertukaran menteri. Setelah pion makan menteri, maka Gukes memiliki pion susun pada lajur G. Oleh karena misi untuk merusak struktur pion telah selesai, maka kuda pulang. Selanjutnya pion makan pion, pion juga makan pion. Di posisi ini Gukes mendorong C4. Gukes Domarajo memanfaatkan pion mayoritas di sayap menteri untuk promosi pion. Melihat ancaman potensi ini, maka kuda mundur ke petak E2, bersiap untuk menjaga sayap menteri. Gukes di posisi ini berani mendorong pion ke petak B5. Setelah itu, kuda C3 menyerang kedua pion. Tetapi Gukes memilih mengembangkan kuda ke petak F6 untuk menjaga pion D. Hal ini sekaligus memberikan kesempatan kepada Magnus untuk makan pion. Apabila kuda makan pion, maka benteng akan menyerang kuda. Begitupun pionnya ada di baris belakang. Meskipun kuda dipertahankan, tetapi pion akan kembali menyerang kuda. Setelah kuda mundur, benteng makan pion. Posisi ini cukup mengerikan. Benteng telah menempati baris kedua.
Magnus Carlsen tentu saja tidak ingin hal seperti ini terjadi. Dia tidak ingin ditekan. Oleh karena itu, Magnus tidak tertarik makan pion. Di posisi ini, benteng ke petak B1 terlebih dahulu memberikan penjagaan, dan sekarang Magnus siap untuk makan pion. Kemudian, Gukes memilih menjaga dengan pion A. Magnus lalu mendorong pion ke petak F3, memastikan kuda tidak bisa melompat. Setelah itu, A5 dan B4. Pion makan pion pasan, benteng makan pion. Selanjutnya, pion kembali didorong. Pion makan pion, benteng makan pion. Tantangan pertukaran benteng. Di posisi ini, Magnus Carlsen tidak ingin menukar benteng, karena itu akan membuat Gukes memiliki pion bebas. Oleh karena itu, benteng A3 menyerang pion. Salah satu opsi menarik pada posisi ini adalah benteng menyerang kuda. Namun, Gukes memilih langkah terbaik. Benteng E8 menyerang pion. Olehnya itu, raja jaga pion. Namun selanjutnya, Gukes kembali menyerang raja. Setelah raja naik ke petak D3, benteng makan pion dan Magnus juga mendapatkan pion A. Analisa engine pada posisi ini menunjukkan bahwa keduanya masih seimbang. Di posisi ini, pion D hitam menjadi masalah dan kelemahan. Gukes kemudian memilih untuk menyerang balik pion putih, dan Magnus menjaga pionnya. Kemudian, Gukes menukar pion lemahnya. Setelah pion makan pion, benteng makan pion, tepat waktu memberikan proteksi pada pion D. Selanjutnya Magnus menyusun benteng, persiapan untuk memaksakan pertukaran benteng. Di posisi ini, Gukes memutuskan untuk mendorong pion bebas, lalu benteng diadu, benteng makan benteng, benteng makan benteng, raja sembunyi. Selanjutnya Magnus mendorong pion center. Pion makan pion, pion makan pion. Setelah itu, Gukes kembali mendorong pion bebas. Tidak mau kalah, Magnus juga mendorong pion menyerang kuda. Posisi ini masih seimbang. Langkah seperti kuda lari ataupun benteng melakukan skak membuatnya tetap aman dan baik-baik saja. Di posisi ini, Gukes memilih untuk mendorong pion H3. Langkah yang bagus, posisi masih seimbang. Di posisi ini, Magnus Carlsen tentu saja makan kuda. Setelah itu, Gukes mendorong pion bebasnya. Selangkah lagi akan promosi. Magnus juga mendorong pion bebas. Gukes tidak terburu-buru promosi. Terlebih dahulu, benteng G3, skak, dan memberikan tekanan pada kuda. Raja mundur ke petak D2, langkah terbaik. Dan selanjutnya, Gukes promosi pion dan mengancam benteng. Di posisi ini, Magnus Carlsen promosi pion menjadi menteri. Meskipun putih punya satu perwira lebih banyak, analisa engine tetap menunjukkan bahwa posisi ini adalah seimbang. Akan tetapi, tekanan waktu membuat Gukes gagal menemukan langkah terbaik. Langkah terbaik menurut analisa engine di posisi ini adalah benteng G2, skak, memaksa raja untuk bolak-balik dari petak D3 ke petak D2. Setelah raja ke petak D3, benteng akan kembali skak. Dan jika putih memaksakan diri dengan raja C4, maka menteri C6. Kalau di posisi ini, putih memaksa dengan raja E3, maka menteri E1, raja D3, benteng G3. Setelah raja lari, menteri makan kuda. Hitam mengambil inisiatif untuk menyerang. Analisa engine menunjukkan bahwa hitam sangat unggul. Bagaimana jika di posisi ini kuda mundur ke petak E2? Maka posisi ini masih remis.
Menteri H6, skak, raja mundur, menteri H1, raja D2, menteri H6. Kalau raja coba ke petak D3, maka menteri H3. Dan jika putih memaksakan diri dengan raja C4, maka menteri E6. Hitam justru akan unggul. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Gukes gagal menemukan langkah terbaik karena terburu-buru melakukan skak dengan menteri H6. Raja kemudian C2, menteri G6, raja B2, menteri B6, raja A2, lalu benteng skak. Setelah raja ke petak A3, menteri B2, skak, raja naik, lalu menteri makan kuda. Namun setelah itu, Magnus Carlsen mengambil alih serangan. Menteri H8, skak, raja G6, lalu benteng skak. Raja kemudian ke petak F5, menteri F8. Setelah raja ke petak E4, benteng E6. Sampai di posisi ini, Gukes memutuskan untuk menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan raja D3, maka menteri F3, skak. Benteng juga terancam. Jika raja coba untuk naik, maka benteng akan menyerang. Hitam dipastikan akan kalah. Jika raja coba lari ke petak D5, maka menteri F5. Setelah raja C4, menteri B5. Raja makan pion, menteri skak. Raja C4, benteng C6. Skakmat.